Iftatahar rusul da'watahum ilallahi bihadza tauhid. Para nabi dan rasul, para rasul sallallahu alaihi wasallam membuka dakwah mereka, memulai dakwah mereka dengan dakwah tauhid uluhiyah. Ingat, kalau antum ingin membuka dakwah di sebuah daerah, maka jangan ragu, awali dengan tauhid uluhiyah. Karena para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam membuka dakwah Islam dengan tauhid uluhiyah. Lihat kisah Rasulullah SAW di Mekah. Waftataha bihi rusul da'wata qaumihim ilallah. Dan para rasul membuka pintu dakwah kepada kaumnya dengan tauhid uluhiyah. Faqulu rasulin yaqulu liqaumihi. Setiap rasul itu selalu berkata kepada kaumnya, "Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuhu. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuhu." Sembahlah Allah dan kalian tidak memiliki sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf diceritakan para nabi dan rasul di dalam ayat 59, 65, 73 dan 85. Qala Nuh wa Hud wa Shalih wa Syu'aib wa qulu rasulin sallallahu wasallamu alaihim. Dan ini disebutkan oleh Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib dan lain sebagainya. Qulu rasulin sallallahu wasallamu alaihim ajmain. Mereka membuka dakwah mereka dengan dakwah tauhid uluhiyah. Jadi ketika kita ingin membuka dakwah di sebuah daerah, yang bukalah dengan dakwah tauhid uluhiyah. Karena itu adalah dakwanya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, bukan dengan dakwah cara membahagiakan istri atau cara menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tujuan utama para nabi dan rasul diutus kepada sebuah kaum adalah menyampaikan tauhid, dan kita tidak punya waktu cukup untuk melanglang buana dulu menerangkan hal yang lain sebelum tauhid uluhiyah. Tidak. Kalau hal itu terjadi, kita meninggalkan yang lebih afdol daripada yang afdol biasa. Kemudian qala ta'ala wa Ibrahim id qala liqaumihi budullaha wattaquh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa Ibrahim id qala liqaumihi ubudullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan Ibrahim ketika dia mengatakan kepada kaumnya, ubudullaha wattaquh, sembahlah Allah, tauhid, wattaquh, dan bertakwalah kepadanya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah hal yang paling baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ya'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu indallahir rizq wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya, yang demikian itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, ya sahibai sijni a'arbabu mutafarriquna khairun amillahu wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini ketika Nabi Yusuf alaihissalam, Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika memberikan nasihat kepada orang-orang
atau kepada para penghuni penjara yang satu penjara dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berkata, "Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Dia? Hanyalah nama-nama yang kamu buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu." Benar, yang mereka sembah adalah Tuhan yang mereka buat sendiri. Misalkan berhala-berhala yang pada zaman Nabi Ibrahim AS, siapa yang membuat? Ayahnya sendiri, Azar, membuat berhala tadi, kemudian disembah oleh orang-orang tadi. Dibuat sendiri kemudian disembah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Laisa lil musyrikina hujjatan fi syirkihim. Orang-orang musyrik tidak memiliki hujah dalam perbuatan syirik mereka, untuk perbuatan syirik mereka. Walaysa lil musyrikina mustanadun fi syirkihim. Orang-orang musyrik itu tidak punya sandaran ketika mereka berbuat syirik. Pakai dalil apa? Pakai hujah yang mana? La min aqlin sahihin, bahkan dari akal yang baik, akal yang sehat, itu tidak ada dalil untuk berbuat syirik. Wala min naqlin anil mursalin, terlebih lagi dari nakal atau nukilan-nukilan yang berasal dari para nabi dan rasul. Mana mungkin ada, karena mereka sendiri diutus untuk mendakwakan tauhid dan agar manusia menjauhkan syirik. Mana mungkin mereka berbuat syirik. Qala ta'ala, was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Was'al, tanyakanlah Muhammad, man arsalna min qablika, kepada orang-orang yang kami utus sebelummu, mir rusulina, dari rasul-rasul kami, apakah kami menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala agar diibadahi? Tidak. Ini adalah istifham inkari. Wal makna annahu la yujad ahadun minal mursalin da'a ila ibadati alihatin ma'allah. Dan maknanya annahu la yujad ahadun minal mursalin da'a ila ibadati alihatin ma'allahi. Tidak ada satupun para rasul yang menyeru untuk beribadah kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah sesembahan bersama menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah Allah dengan menyembah sesembahan yang lain. Tidak ada. Bal kulluhum min awalihim ila akhirihim yad'una ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Bahkan mereka seluruhnya nabi dan rasul itu dari awal sampai akhir mereka menyeru untuk beribadah kepada Allah semata, tauhid uluhiyah. Wa nabahallahu azza wajal ila dalilin aqliyin yubtilu syirkal musyrikin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan dalil secara akal yang bisa membatalkan hujah kesyirikan orang yang berbuat syirik dengan akalnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati aw ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharati min ilm in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Atau adakah mereka memiliki peran serta dalam penciptaan langit? Itu nih bi kitabim min qabli hadza, datangkanlah kepadaku sebuah kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan, in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi Allah
di dalam ayat ini mengabarkan kepada kita bahwasannya jika ada seandainya seseorang mempunyai peran serta, mempunyai andil dalam penciptaan langit dan bumi atau semesta raya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka datangkanlah buktinya. Mana ada manuskrip tua yang menceritakan tentang hal itu? Asalnya dari mana? Apakah benar apa tidak? Pasti jawabannya tidak ada. Tidak ada yang mampu menciptakan alam semesta, dan tidak ada yang bisa turut ikut andil dalam penciptaan alam semesta. Tidak ada. Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu yang bisa, satu-satunya yang bisa. Maka logika seperti itu pasti gampang sekali tercerna oleh orang secara umum. Maka Allah Subhanahu wa taala menajamkan poin tauhid uluhiyah di sini. Jika seandainya seperti itu, maka berhakkah sesembahan selain Allah mendapatkan hak dari hak-hak Allah? Tidak. Fahada dalilun aqliyun qati'un ala anna kulla man siwallahi fa ibadatuhu batilah. Ini poinnya. Maka dalil secara akal ini yang sangat tajam ini, yang sangat pasti ini menunjukkan kepada semua sesembahan yang disembah selain Allah, maka ibadahnya adalah batil. Idlam yakhluqu syai'an, yang dimana mereka tidak bisa menciptakan sesuatu, walam yakun lahum muawanatun ala khalqi syai'in, dan juga mereka tidak pernah membantu Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan sesuatu tersebut. Mereka tidak punya andil. Wa innamallahu wahdahu al-mutafarridu bidzalika. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mutafarrid, yang esa di dalam hal itu, yang berbuat sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur alam semesta, memberikan rizki kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Hanya Allah, kita tidak punya andil. Falima ibadatuhum idzan, maka kenapa mereka diibadahi terus? Terus kenapa mereka diibadahi gitu? Tsumma nafallahu an yakuna lil musyrikina dalilun minan naqli anil kutubil munazzalah awi rusulil mursalah fima dhahabu ilaihi minasyirki fabana an la hujjata lil musyrikin mutlaqa, kata Syekh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan petunjuk atau dalil bagi orang-orang musyrikin dari kitab-kitab yang diturunkan atau dalil-dalil dari rasul-rasul yang telah diutus. Apakah mereka pernah menunjukkan dibolehkannya kesyirikan atau tidak? Tidak, pasti tidak ada. Fabana an la hujjata lil musyrikin mutlaq. Maka jelas bagi kita bahwasanya tidak ada dalil sedikit pun yang membela kesyirikan orang-orang yang musyrik secara mutlak. Fakanu minal khalidina finnar, fakanu minal khalidina finari jahannam wa bi'sal masir. Dan mereka menjadi akan menjadi orang-orang yang kekal di neraka jahanam. Wa bi'sal masir, sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Wa mimma taqaddama yu'lam anna hadha tauhida huwa awwalul wajibat wa ahmul muhammad wa huwa alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu. Dan dari penerangan yang telah kita lalui ini diketahui bahwasannya tauhid uluhiyah adalah tauhid yang pertama kali atau kewajiban yang pertama kali dan kepentingan yang pertama kali untuk diketahui. Wa huwa alladzi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu. Dan karena tauhid inilah dan sebab tauhid inilah Allah tidak akan menerima agama seseorang kecuali dengan tauhid ini. Maka ikhwan azanillah wa iyyakum azmain, tauhid uluhiyah adalah tauhid yang paling utama yang dipelajari. Kemudian tauhid yang paling utama yang harus membuka jalan dakwah seorang dai. Dan tauhid ini menjadi harga mati agar kita senantiasa hidup aman
dari kesyirikan dan agar kita senantiasa aman dari siksa api neraka. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan tutur kata saya yang tidak berkenan, maka maafkan. Maka saya meminta maaf, dan yang benar datang dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.